Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Dan yang kita bahas ada 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Malik. Kata Al-Malik diartikan raja atau penguasa seluruh makhluknya. Al-Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan, pengendalian, dan kesohihannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala kekuatan yang ada di alam semesta ini yang sahih dan tidak dapat diingkari kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang meliputi alam semesta dan mencakup seluruh pengetahuan yang ada. Sesungguhnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sempurna dan mutlak, sedangkan kerajaan lainnya berada dalam genggaman kekuasaannya. Kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi langit dan bumi sebagaimana diterangkan dalam surah Az-Zuhruf ayat 85. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saati wa ilaihi turja'un. Artinya, dan maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Az-Zuhruf ayat 85. Kekuasaan Allah sebagai Sang Maharaja adalah kekal, tidak dibatasi oleh wilayah dan waktu. Tidak ada yang dapat menggantikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Al-Malik yang maha merajai. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Aziz. Al-Aziz berarti yang maha perkasa. Allah maha perkasa atas segala makhluknya. Segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terlaksana. Tak satu pun makhluk yang dapat menghalanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1. Mari anak-anak semua kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Surah Al-Jumu'ah ayat 1. Sebagai zat yang maha perkasa, keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berkurang dan abadi. Berbeda dengan perkasaan yang dimiliki oleh manusia. Manusia bersifat sementara dan bisa digantikan oleh keperkasaan manusia lainnya. Manusia yang diberi sedikit keperkasaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh bersifat sombong. Alangkah baiknya bila diberi keperkasaan dan kelebihan itu digunakan untuk menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu orang-orang yang lemah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quddus. Al-Quddus memiliki arti sifat yang maha suci yang dimiliki Allah secara mutlak. Sifat Al-Quddus ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, kesalahan. Tidak ada satupun yang menyamai kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari sifat-sifat buruk karena Dia bersifat yang maha suci. Dalil yang menyebutkan tentang Allah yang maha suci adalah dalam surah Al-Hasyr ayat 23.
Mari anak-anak semua kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikil quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Al-Hasyr ayat 23. Kita harus meneladani sifat Allah Al-Qudus, yang berarti yang Maha Suci. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh kita harus bersih dari kotoran dan najis, karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita. Oleh karena itu, kita harus menyucikan diri dan hati kita saat beribadah kepadanya. Menyucikan diri tidak hanya jasmani saja, hati dan pikiran kita juga harus bersih dan suci. Menyucikan diri dapat dilakukan dengan cara menjauhkan jiwa dari perbuatan maksiat dan keji, membersihkan lisan dari ucapan-ucapan yang tidak terpuji, serta membersihkan pikiran dari prasangka-prasangka yang merugikan dan menyakiti orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara meneladani sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Beberapa cara untuk meneladani sifat Al-Malik adalah: yang pertama, jangan sombong. Maksudnya adalah, jika kalian mempunyai harta, kekayaan, dan kedudukan, kalian tidak boleh sombong, karena itu semua hanyalah titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah dapat mengambil kapan saja. Yang kedua, mengendalikan keinginan dan nafsu. Maksudnya adalah, kalian harus dapat mengendalikan hawa nafsu dan keinginan kalian untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau dalam hal-hal yang buruk tercela. Yang ketiga, selalu bersyukur. Maksudnya adalah, ketika kalian diberi rezeki oleh Allah, kalian harus selalu bersyukur. Dengan bersyukur, rezeki kalian akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu berdoa. Berdoa hanyalah kepada Allah untuk meminta pertolongan. Tidak boleh berdoa meminta pertolongan kepada selain Allah. Selanjutnya, meneladani sifat Al-Aziz. Beberapa sikap yang dapat diteladani dari sifat Al-Aziz adalah: yang pertama, memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Yang kedua, gigih dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang. Yang ketiga, berbesar hati dan pantang menyerah. Maksudnya adalah, kalian harus pantang menyerah dalam menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tantangan untuk menguji ketakwaan umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani sifat Al-Qudus. Beberapa sikap untuk meneladani sifat Al-Qudus yaitu: yang pertama, menyucikan hati. Maksudnya adalah, berbuat baik kepada orang lain dimanapun dan kapanpun, itu semua dapat menyucikan hati kita. Yang kedua, rajin melaksanakan sholat tepat waktu. Karena dengan melaksanakan sholat tepat waktu, itu dapat membersihkan hati dari kemunafikan dan riya. Yang ketiga, menjaga lisan. Maksudnya adalah, kalian harus dapat menjaga lisan kalian dari perkataan yang kotor atau perkataan yang tidak terpuji. Karena lisan kita gunakan dalam perkataan-perkataan yang baik. Selanjutnya, menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, bersyukur, berdoa, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Semoga
Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.